Halo, selamat datang di video kali ini. Ini video tentang review reaksi penggaraman. Jadi di kesempatan kali ini aku akan bahas tentang reaksi-reaksi penggaraman yang sering ditemukan dan kaitannya dengan stoikiometri larutan ya. Jadi bedanya tuh waktu kelas 10 mungkin kita tuh masih diberikan reaksi kimianya. Nah, kalau misalnya di kelas 11 ini terutama bab reaksi penggaraman, itu reaksinya harus ditentukan sendiri. Jadi kita mengetahui reaktannya yang di sisi kiri, kemudian kita menentukan yang di sisi kanan. Ya, ini bisa lumayan menantang karena kalian juga harus menguasai tata nama dan juga menyetarakan koefisien dari reaksi-reaksi yang ada. Sebelum mulai tentang membahas reaksi-reaksi yang ada, mungkin aku mau mereviewkan sedikit tentang senyawa-senyawa atau hal-hal yang sering muncul dan terlibat dalam reaksi penggaraman ya. Itu ada 6 hal ya. Jadi yang pertama adalah asam ya. Asam. Asam itu sering terlibat dalam reaksi-reaksi penggaraman. Karena reaksi-reaksi penggaraman adalah reaksi yang menghasilkan garam atau melibatkan garam. Dan asam ini salah satunya. Asam itu apa? Menurut Arrhenius, asam adalah segala senyawa yang dapat melepaskan H+ dalam larutan, gitu ya. Dalam larutan. Nah, berarti asam ini kebanyakan memiliki sifat tuh aqueous ya. Aqueous. Aqueous ini maksudnya apa? Dalam air, dia tuh bisa larut dengan seutuhnya. Jadi terionisasi dengan sempurna. Dengan baik lah, dengan baik. Tidak harus dengan sempurna, tapi dengan baik lah. Ionisasi. Bisa mengionisasi. Ya. Nah, asam secara umum berbentuk aqueous atau larut dalam air. Ya. Jadi misalnya kita punya HCl, itu pasti aki. Ya, kita punya H2SO4, itu juga aki. Ya. Fasenya tuh kita tulis aki. Ya. Fasenya itu kan ada aki, gas, solid, dan liquid kan. Gitu. Asam yang bentuknya lain itu hanya dua, yaitu gas dalam bentuk hidrogen sulfida dan solid dalam bentuk H2SiO3, asam silikat, pasir kaca, gitu ya. Jadi asam 99% pasti aki. Kemudian senyawa kedua yang bisa terlibat adalah basa. Basa ini menurut Arrhenius adalah senyawa yang dapat melepaskan OH- dalam larutan. Basa itu dibedakan jadi dua, yaitu basa kuat, ya. Apa aja basa kuat ya? Karena cabas ya. Karena cabas itu sifatnya pasti aki, ya. Basa lemah itu solid, ya. Satu-satunya basa lemah yang aki hanya NH4OH. Ya, sifatnya aki. Jadi ini apa? Amonium hidroksida, atau kita bisa bilang larutan amonia, ya. Larutan amonia. Gitu. Oke. Asam pasti aki, kemungkinan besar. Basa kuat pasti aki, basa lemah pasti solid ya. Basa lemah itu apa? Yang bukan karena cabas ya. Berarti misalnya kayak FeOH2 atau AgOH2 dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan karena cabas pokoknya. Nah, nomor 3, kita punya yang disebut sebagai oksida asam. Ya. Oksida asam itu apa? Berarti segala senyawa yang berikatan dengan oksigen yang juga berikatan dengan non-logam ya. Non-logam dan oksigen. Non-logam itu kan berarti di antara golongan, biasa golongan 4 ya. 4, 5, 6, 7A. Kalau 8A kan termasuk golongan gas mulia gitu ya. Oksida asam. Contoh oksida asam yang terkenal ya misalkan, bentar ya. Ini. Contoh oksida asam yang terkenal mungkin CO2 ya. CO2. Bisa juga SO2. CO2, SO2, kemudian N2O5, dan kawan-kawan ya. Jadi tata namanya juga tolong diperhatikan lagi. Karbon dioksida, sulfur dioksida, atau sulfur trioksida, N2O5, ya. Dinitrogen pentaoksida. Oksida berarti monoditinya tolong dihafalkan lagi. Gitu ya. Berarti senyawa-senyawa ini pasti bersifat gas. Oksida asam, oksigen dengan non-logam. Nah, nomor 4 itu adalah oksida basa. Ya. Oksida basa ini berarti adalah semua senyawa oksigen yang berikatan dengan logam. Ya. Apa aja? Jadi misalnya kayak magnesium oksida atau natrium oksida, K2O, ya, CaO, dan kawan-kawan. Senyawa yang ada logamnya dan ada oksigennya. Sifatnya pasti solid.
gitu. Oke, pasti solid. Nah, selain 4 ini kita juga punya nomor 5 itu logam. Ya. Ya namanya aja logam ya. Jadi kebanyakan memang solid kecuali dua logam yang dalam suhu ruang berbentuk cair yaitu raksa dan helium ya. Cuman itu reaksinya agak beda. Nggak kalian pelajarin kok harusnya gitu ya. Untuk level SMA. Nah, kemudian ada senyawa-senyawa khusus lagi ya. Misal NH3 itu pasti bentuknya gas. Gas amonia ya. Ini akan terlibat dalam reaksi nanti akan kita pelajarin. Dan terakhir adalah garam. Nah, inilah yang akan menjadi topik kita dalam bab ini. Garam ya. Nama aja reaksi penggaraman. Berarti garam yang terlibat itu bisa macam-macam ya. Yang terlibat ataupun yang dihasilkan. Nah, untuk menentukan garam itu bisa larut dalam air atau tidak, kita tuh harus melihat tabel kelarutan dalam air dan tabel kelarutan dalam asam, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu melihat tabel yang ini ya, yang ada yang aku tunjukkan ini atau yang ada di BKS juga untuk beberapa murid, itu ada beberapa ion yang memiliki tingkat kelarutan itu sangat mudah, gitu ya. Jadi dibilang menjadi mudah larut dan susah larut dalam air, ya. Jadi misalkan kita tuh punya ion NO2, gitu ya, NO2, anion NO2. Nah, dia tuh memang bersifat mudah larut, ya, mudah larut dengan pengecualian AgNO2, ya. Jadi kalau misalnya kamu ketemu ini pasti solid, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ketemu NaNO2, itu pasti Aki. Kamu ketemu KNO2, itu Aki, ya. CaNO2 dua kali, itu juga Aki, ya. Yang lain-lainnya mudah larut, hanya ini saja yang solid, gitu ya, pengecualian. Nah, kemudian ada beberapa anion-anion yang juga pasti larut, ya, misalkan kayak nitrat, ya, asetat, CH3COO main, atau mungkin klorat, ClO3 main, ya, bromat, 3 main, fluorid, dan kawan-kawan. Ya, ini pasti larut ya, jadi apapun pas ketemu ini pasti Aki. Nah, ini kamu bisa dengan mudah mengidentifikasi gitu ya. Banyak tabel kelarutan dan bisa dilihat di situ gitu ya untuk menentukan senyawa itu mudah larut atau susah larut dalam air. Namanya saja aqueous ya. Aqueous. Berarti kan dalam aqua, dalam larutan, dalam air gitu ya. Berarti untuk menentukan aki atau solid yang kita lihat tuh adalah kelarutan dalam air, bukan kelarutan dalam asam. Itu adalah hal yang lain lagi gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ada beberapa garam tuh yang sifatnya susah larut ya. Susah larut itu seperti apa misalkan? Ya misalkan adalah garam-garam apa ya misalkan PO3 main fosfat ya. Fosfat ini cenderung susah larut. Gitu ya, susah larut. Nah, jadi kalau misalkan dia itu ketemu sama yang lain, dia tuh cenderung susah larut. Tapi kalau misalkan ketemu sama ion Na, K sama NH4, maka dia tuh menjadi mudah larut. Ya, kalau misalkan ketemu sama yang lain, dia jadi susah larut. Jadi misal kita ketemu kalsium fosfat, gini ya, susah larut dan kawan-kawan gitu ya. Jadi silakan nanti diperhatikan lagi. Itu. Ya, menentukan dia bisa larut atau tidak tuh dilihat dari tabel kelarutan dalam air, gitu ya. Oke, mungkin kita bisa masuk dalam reaksi penggaramannya sendiri ya, reaksi penggaramannya sendiri. Reaksi nomor 1 ya, yang paling mudah itu adalah reaksi antara udah lumayan jelas bahwa asam sama basa. Karena kita dari bab sebelumnya yaitu bab asam basa. Biasanya penggaraman ini diberikan setelah asam basa. Asam dan basa pasti menghasilkan garam dan air. Ya. Nah, biasanya yang akan diujikan tuh cenderung asam-asam dan basa-basa kuat ya. Karena kalau misalnya asam dan basa lemah itu ada babnya sendiri yaitu buffer dan hidrolisis. Gitu ya. Jadi asam dan basa kuat biasanya masih. Asamnya misalkan let's say HCl ya, lagi ditambah dengan NaOH. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kita tuh anggap saja memecah ini jadi penyusun-penyusunnya. H plus dan Cl main. Ini kan jadi Na plus dan OH main. Gitu ya. Nah, berarti kita tuh bisa menghilangkan pasangan-pasangannya. Bertukar pasangan gitu ya. Misalnya ini sama ini. Kemudian ini sama ini. Seperti itu ya. Maka akan menjadi NaCl ditambah H2O. H2O pasti liquid ya. Nah, di sini NaCl itu apa fasenya? Kita harus menentukan dari tabelnya. Cl termasuk yang mudah larut dengan pengecualian Ag, Hg, PbCl. Jadi AgCl solid, PbCl2 solid, dan HgCl solid juga. Gitu ya. Berarti NaCl Ag karena
NaCl mudah larut gitu. Konsepnya tukaran anion. Misal lagi H2SO4 tambah KOH. Kita pecah. Ya, ini nggak usah dipedulikan jumlahnya berapa. Tenang aja, nanti kita akan setarakan juga kok. Ini kan? Ini ya, bertukar anion. Nah, ini K-nya plus 1. SO4-nya min 2. Berarti supaya plus dan minnya sama, K plusnya harus jadikan 2. K2SO4. Ya, ditambah H2O yang pasti L. K2SO4-nya apa? SO4 tuh garam yang ya bisa larut. K tuh kation yang mudah larut, berarti ini aki gitu ya. Seperti itu. Oke, ini reaksi pertama, reaksi yang cukup mudah. Reaksi kedua itu adalah oksida asam tambah basa. Jadi garam dan air. Oksida asam seperti apa? Senyawa-senyawa yang ada oksigen dan senyawa-senyawa non-logam. Misalkan kayak CO2. Itu kan gas. Ditambah sama KOH. Misalnya gini ya. Lagi, bagaimana? Nah, untuk oksida asam, kita harus menambahkan molekul H2O. Gitu ya. Gini, anggap aja KOH itu kan kita bikin dengan cara apa sih? Ada botol KA, ada ini ya. KOH itu kan serbuk ya, yang bikin kan serbuk. Terus kan dilarutkan dalam air ya. Ini kan KOH-nya. Berarti kan di sini kan ada airnya ya. Nah, air ini akan masuk ke CO2-nya dulu, gitu ya, kalau dipaksa reaksi. Sehingga ini tuh seolah-olah ditambahkan H2O, seolah-olah gitu ya, seolah-olah. Oksida asam dalam reaksinya selalu ditambahkan H2O, molekul H2O. Berarti di sini tuh jadi kayak H2, C-nya 1, O-nya 3. Nah, seolah-olah menjadi H2CO3 direaksikan dengan KOH. Seolah-olah seperti itu ya. Gitu. Berarti H2CO3 menjadi apa? H plus dan CO3 2 min. Ini K plus OH min gitu ya. Tukar pasangan lagi. Aduh. Ini maaf. Sama ini. Ini sama ini. Jadi CO3-nya 2 min, K-nya plus 1, K2CO3 ditambah H2O. K2CO3-nya aki ya. Ini liquid gitu ya. Tuh. Jadi oksida asam pasti tambah molekul H2O. Ada pengecualian. Pengecualian itu adalah PASBI. Itu apa aja? P, AS, SB, B, dan BI. Ini harus ditambahkan 3 molekul H2O. Bukan cuma 1 molekul H2O. Jadi misal kita punya reaksi P2O5 gas ditambah NaOH aki ini ya. Jadi apa? P2O5 kita tambahkan 3H2O dulu. 3H2O ini kan seolah-olah ya kita punya 3 biji molekul H2O. Satu molekul H2O punya 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Berarti kalau 3 molekul H2O punya 6 atom hidrogen dan 3 atom oksigen. Berarti kita boleh anggap saja kayak H6O3 kan? Boleh, seolah-olah kayak gitu ya. Nah, senyawa apa ini? H6P2O8. Kalau dijumlah semua kan? Disernakan boleh ya. H3PO4. Nah, berarti H3PO4 ini kan pecah menjadi H plus dan PO4 3 min ya. Nah, ini pecah jadi Na plus OH min. Berarti gini gabungnya. Ya. Na-nya plus 1, PO4-nya 3 min. Kali silang ya, berarti jadinya Na3, PO4. Ini sifatnya aki, karena Na mudah larut, dan H2O yang sifatnya liquid, gitu ya. Seperti itu. Kalau PASBI, pasti tambahkan 3H2O. Reaksi nomor 3. Oksida basa ditambah asam. Gitu ya. Oksida basa tambah asam. Hasilnya garam dan H2O. Liquid. Oksida basa ini kan berarti ya logam sama oksigen tadi ya, yang lain-lain itu ya. Gitu. Tambahkan asa. Nah, oksida basa, kalau misalkan dia tuh kena air, maka dia tuh akan melepaskan hidroksida. Ya. Jadi misalkan kita punya MgO. Solid kan tadi, ditambahkan asam, misalkan kayak HCl. Nah,
MgO ini dalam air, dalam larutan, itu akan melepaskan jadi MgOH2, seolah-olah kayak gitu. Ya. Jadi ini reaksi itu seolah-olah kayak MgOH2 sama HCl. Jadi ini bisa jadi OH- sama Mg2+. Nah ini jadi H plus sama Cl min. Gitu ya. Nah itu K. Gini. Mg-nya 2+, Cl-nya min 1. MgCl2 Agi ditambah H2O. Gitu ya. Jadi oksida basa seolah-olah dalam bentuk basanya. Namanya aja oksida basa ya. Dia dalam air, dalam larutan akan melepaskan hidroksida. Nomor 4. Ini adalah oksida asam ditambah oksida basa. Nah, dia cuma jadi garam aja. Ya. Loh, kenapa kok garam saja? Karena H2O-nya diambil oksida asam lagi. Gitu ya. Oksida asam kan tadi suka mengambil H2O. Lihat nih. Ya. Ambil molekul H2O. Jadi kalau misalkan reaksi antara oksida asam dan oksida basa, memang menghasilkan air, tetapi langsung diambil lagi sama oksida asamnya. Gitu. Misalkan CO2 ditambah sama apa ya anaknya? CaOH2. Gini ya. Kan ini CaOH2 kan basa. Sorry. Oksida basa berarti CaO. Gini ya misal. CaO. Cuman solid. Gini ya. Seperti biasa, oksida asam tambahkan satu molekul H2O. Berarti kan H2CO3 di sini. Dan CaO-nya seolah-olah dalam bentuk CaOH2. Ya, dalam bentuk basanya. Berarti kan ini jadi H plus sama CO3 2 min ya. Yang ini Ca2 plus sama OH min. Berarti yang terjadi adalah pertukaran ini saja. Yang ini dia nggak mau nuker. Dipakai sama oksida asamnya. Hasilnya cuma CaCO3 saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu oksida asam yang non logam sama oksigen, sama oksida basa yang logam sama oksigen, hasilnya cuma garamnya saja. Nomor 5, kita punya reaksi antara amonia dengan asam. Menjadi garam amonium. Gitu ya. Amonia itu pasti gas NH3. Pasti. Nah, asamnya misalkan kayak HCl. Oke, gini ya. Nah, HCl kan terlepas jadi H plus dan Cl min ya. Nah, H plusnya ini akan menyerang NH3. Menjadi NH4 plus. Gini ya. Nah, saya bisa apa? NH4 plus sama Cl min kan? Ya udah mereka bersatu. Menjadi NH4 Cl. Gitu ya. Gitu. Jadi amonia ketemu asam, asamnya akan mengubah NH3-nya. Gitu ya. Misal lagi NH3 gas ditambahkan HNO3. Ya, sama. H plus NO3 min merubahnya jadi NH4 plus. Berarti NH plus sama NO3 min. NH4 NO3. Seperti ini ya. Jadi ini reaksi yang cukup mudah juga. Jadi 1-4 adalah reaksi penggaraman. Kurang lebih reaksi penggaraman yang bersifat asam basa ya. Penetralan. Nomor 5 nih amonia dan asam. Ya, jadi melibatkan asam dan amonia sebagai basa bronze fluoride. Menerima H plus. Nah, mulai 6 ini agak sedikit beda gitu ya. Kita sudah mulai mengenal yang namanya isyaratan. Gitu. Oke? Ya. Reaksi yang dengan persyaratan pertama adalah asam tambah garam. Asam 1 tambah garam 1. Akan menjadi asam 2 dan garam 2. Reaksi nomor 1-5 dapat terjadi tanpa syarat. Berarti itu sangat mudah terjadi. Gitu ya. Kan nggak perlu mikir syaratnya. Tapi kalau asam 1 dan garam 1 itu kita harus berpikir syaratnya. Syarat pertama. Oke? Syarat pertama itu adalah kedua reaktan saling melarutkan. Gitu ya. Asam itu kan biasanya memang aki ya. Asam biasanya memang aki. Tapi kan garam bisa aki sama solid ya. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, asamnya itu dia tuh asam dan garamnya harus aki. Maka reaksimu berjalan. Gitu ya. Contoh, CaCl2 tambah HNO3.
Ini kan aki, ini juga aki. Cara gimana? Kita tukar kationnya juga sama ya, seperti biasa. Ca2 plus, Cl min. H plus, 3 min. Gini ya. Berarti bertukar. Ini bertukar sama ini. Berarti jadilah CaCl2. Sorry. CaNO3. CaNO3. 2 kali ya. Karena NO3 cuma min 1, Ca-nya 12. Tambah HCl. Jadi asamnya juga tukar gitu ya. Disetarakannya gini. Ini aki, ini aki. Nah, tapi ini reaksinya nggak terjadi. Ini nggak terjadi. Untuk alasan yang nanti kita akan bahas ya. Tapi caranya gini. Kalau misalnya mau terjadi harus CaCl2 sama H2SO4. Ini baru terjadi. Ya. Jadi kita langsung tukar ya. Langsung tukar aja. Ini sama ini. Ini sama ini. Berarti kan CaSO4 solid ditambah HCl. Ya. Jadi kedua reaktan harus aki. Bisa kayak ini. Ini sudah memenuhi syarat dari sisi reaktannya saja. Ya, dari sisi ini sudah memenuhi syarat. Tapi ada sisi yang nggak memenuhi syarat, yaitu yang sisi yang ini nggak memenuhi syarat. Nanti kita bahas, gitu ya. Nah, oke. Sama. Ini. Contoh yang tidak terjadi. Berarti ya, misalnya dua-duanya aki, gitu ya. Dua-duanya aki dan tidak saling melarutkan, gitu ya. Dua-duanya yang garamnya solid dan tidak larut dalam asam, gitu ya. Gitu. Karena untuk bisa saling melarutkan, andai kata garammu solid, maka garam itu harus dipastikan bahwa harus larut dalam asam. Gitu ya, harus. Nah, mungkin bisa kita bayangkan kayak gini loh ya. Reaksi ini kan reaksi pertukaran ion ya. Jelaskan kalau misalkan ada dalam sebuah wadah dan tidak bisa terjadi pertukaran ion, maka reaksinya nggak bisa terjadi kan? Seperti itu, ya. Jadi, kalau misalkan memang tidak bisa terjadi pertukaran ion karena dua-duanya nggak aki, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu kalau misalkan dia solid, bisa kayak gini ya. Tapi larut dalam, gini aja deh, biar gampang, larut dalam asam. Jadi garam-garam CO3 itu memiliki sifat yang menarik. Garam CO3 itu sulit larut dalam air, tapi sangat mudah larut dalam asam. Nah, kalau kayak gini, ini boleh reaksinya, gitu ya. Jadi ketukar ya ini. Ini kan sama ini ya. Kemudian yang ini dapat sama ini. Ya, berarti jadinya CaSO4 solid ditambah H2CO3. Oke? Ini bisa terjadi. Syarat kedua. Salah satu produk harus solid, gitu ya. Harus solid. Dan kurasa ini udah cukup kelihatan ya di beberapa reaksi ini ya. Ini kan terjadi. Solid ya. Ini solid juga. Nah, yang di reaksi ini, yang nomor 1, ini kan nggak ada solidnya ya. Makanya tidak terjadi reaksinya. Jadi salah satu produknya harus solid. Kayak gitu, oke? Nah, seandainya produk aki semua, itu masih bisa terjadi. Masih bisa ya. Asal asam 1 lebih kuat daripada asam 2. Ini masih bisa terjadi. Gitu. Reaksinya masih bisa ke kanan. Contohnya kayak gimana? Ya sudah ada contohnya. Intinya misal yang ini nih. Aku punya contoh bagus. CaCO3 solid kan ditambah HCl. Ini kan nah, ini kan tidak terjadi ya gini. Ini kan berarti gini. CO3-nya sama H-nya ya. Dan Cl-nya sama Ca-nya. Ini ya. Di sini kan CaCl2. CaCl2 ini kan aki. H2CO3 ini kan juga aki. Gitu ya. Nuh, ini kan aki semua produknya. Berarti kan harusnya nggak bisa. Masih bisa karena HCl lebih kuat daripada H2CO3. HCl ini kan termasuk asam kuat ya. Termasuk asam lemak. Gitu ya.
Loh Pak, kalau kuat-kuat gimana? Nggak bisa. Kalau kuat-kuat nggak jalan, gitu ya. Kalau kuat-kuat nggak jalan. Oke? Oke, jadi untuk ini yang nomor 6 asam garam. Nah, nomor 7 kita punya reaksi antara basa sama garam. Basa 1 tambah garam 1 menjadi basa 2 tambah garam 2. Ini ya. Misal, punya syarat juga. Jadi adalah reaktan harus agi dan produk harus ada yang solid. Salah satu aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi misal CaOH2 ditambah sama eh, K2SO4. Aki semua ya. Jadi apa? Nah, ini kan jadi Ca2 plus sama OH min. Ini kan jadi K plus sama SO4 2 min. Nah, berarti kan tuker ya. Min sama plus. Di sini K-nya ini sama ini. Gitu ya. Berarti kan jadi KOH ya. Ditambah CaSO4 yang mana adalah solid. Nah, berarti masih bisa. Ini KOH-nya disetarakan. Ini ya. Ini boleh terjadi. Karena apa? Dua-duanya aki. Dan ada satu yang solid. Penting ini. Ya. Seperti itu. Kalau dua-duanya aki gimana Pak? Hasilnya nggak jadi. Ya. Jadi misalkan kita punya CaOH2. Aki tambah KCl. Jadi CaCl2 ya. Tambah KOH. Ini nggak terjadi. Dia nggak mau. Ya jadi ini nggak terjadi. Semuanya aki soal. Kalau semuanya aki itu ya ion-ion di situ tuh bertukar-tukar dengan bebas ya. Terus reaksinya kan ya nggak selesai kalau gitu caranya ya. Nomor 8 itu adalah reaksi antara asam garam sudah, basa garam sudah, sekarang garam-garam. Garam 1 tambah garam 2 menjadi garam 3 dan garam 4. Syaratnya sama ya, tidak beda. Jadi syarat yang ini juga sama. Reaktannya harus aki. Kemudian produk harus ada yang solid, ya. Harus. Misal, aku punya CaCl2. Aku tambah sama K2SO4, ya. Itu yang aki ya. Mereka kan tuker ya. Ca sama SO4, Ca sama K. Jadi kan CaSO4 yang mana adalah solid, ditambah sama KCl yang mana adalah aki. Nah ini boleh terjadi. Boleh terjadi, karena ini ada solidnya dan dua-duanya aki. Yang nggak terjadi gimana Pak? Misal gini, CaCl2, kalsium klorida, sama KNO3, kalium nitrat. Berarti kan jadi KCl, ya ini kan gini, sama CaNO3, 2 ya. Ini aki, ini juga aki. Maka ini tidak terjadi. Karena semuanya aki. Ion-ionnya bertukar dengan sangat bebas, gitu ya. Tidak terjadi. Nomor 9, itu kita punya reaksi antara logam dan garam. Salah, logam dan asam. Ya, dia dapat menghasilkan garam dan gas H2, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Ya, misalkan kita punya logam Na. Logam Na kan solid ya, Pak, ditambah HCl. Berarti kan HCl kan jadi H plus sama Cl min ya. Na-nya akan mengion dan ngambil Cl min, jadi NaCl. Aki ditambah gas H2, gitu ya. Setarain gini, gini, dan gini. Reaksi ini punya syarat. Ada sebuah deret namanya deret volta. Yang mana deret volta itu harus dihafalkan ya, memang. Deret volta itu menunjukkan kereaktifan logam-logam. Ya, kita urutkan Li, K, Ba, Ca, G, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Co, Sn, Pg, H, Cu, Hg, Ag, Ptau ya.
semakin ke kanan, maka semakin tidak reaktif. Ya. Yang paling penting itu adalah hidrogen. Ini intinya. Logam-logam di sebelah kanan hidrogen tidak bereaksi dengan asam. Gitu ya. Jadi yang bisa bereaksi sama asam itu yang di sebelah kiri hidrogen. Maka kalau misalkan kamu mereaksikan logam sama asam, maka harus di sebelah kiri hidrogen. Jadi misal kamu punya Ag, solid ya, sama-sama HCl. Ya dia nggak mau jalan. Dia nggak mau jalan. Tidak menghasilkan apa-apa. Asam dibedakan jadi dua ya. Asam yang kayak gini, yang HCl yang asam biasa, dan ada yang namanya tuh asam oksidator. Itu ada tiga. HNO3 pekat, HNO3 encer, dan H2SO4 pekat. Apa bedanya, Pak? Kalau direaksikan sama ini, hasilnya bukan gas H2, tapi ini gas NO2 tambah H2O. Ini gas NO tambah H2O. Dan yang ini gas SO2 tambah H2O. SO3 kalau salah. Gitu ya. Misal ya. Na solid ditambah sama HNO3 lagi tapi pekat. Reaksinya beda ya. Jadi HNO3 sama H plus sama NO3 min. Oke. Tapi jadinya kan NaNO3 ya. Oke. Nah, ini kan Aki. Tapi kemudian ada NO2-nya dan ditambahkan H2O. Terus itu kamu setarakan gitu ya. NO3, NO2, N-nya 2. Berarti gini. O-nya 6 di sini. 3, 2, 1. Udah setara ya? Udah setara. Contohnya seperti ini. NO2 gas dan ini liquid. Gitu ya. Jadi kalau misalkan direaksikan sama asam oksidator, hasilnya beda. Pak, gimana kalau misalnya logam yang kita miliki itu memiliki lebih dari dua jenis muatan gitu ya? Seperti apa? Misalkan logam Fe gitu ya. Misal Fe ditambah HCl, itu hasilnya gimana? Fe itu kan punya dua muatan ya? Fe2 plus sama Fe13. Gini ya. Nah, HCl ini kan H plus sama Cl min. Nah, ini bereaksi sama yang mana? FeCl2 apa FeCl3? Nah, kalau kamu mereaksikan sama asam yang kayak gini modelnya, maka dia tuh akan ngambil yang rendah. Hasilnya jadi FeCl2. Gitu ya. Nah, sisanya apa? Gas hidrogen. Gini ya. Jadi ini gini, ini gini. Nah, tapi kalau misalnya kamu reaksi sama asam oksidator, maka ngambilnya tuh yang tinggi. Yang misalnya HNO3 pekat. Gitu ya. Berarti ini contohnya ada H plus sama NO3 min. Berarti ini Fe2 plus sama Fe3 plus kan. Nah, ngambil yang mana? Yang ini ngambilnya. Sama yang ini. Gitu ya. Jadinya FeNO3 3 kali Aki ditambah gas NO2 gas ditambah H2O liquid. Gitu ya. Nah, ini silakan disetarakan setelah itu. Oke? Itu cara menentukan reaksi asam dan logam. Nah, terakhir adalah reaksi logam dan garam, ya. Logam dan garam. Ini reaksi nomor 10. Logam 1 tambah garam 1, logam 2 tambah garam 2. Misal, kita punya logam Na solid tambah sama ZnCl2. Ya sudah, ini tinggal berganti posisi aja gitu ya. Zn2 plus Cl min. Berarti kan ini sama ini. Ya. Jadi NaCl ditambah Zn. Well, nih tuker, maaf. Ini ya. Syaratnya apa untuk bisa terjadi reaksi? Logam pertama
harus berada di sebelah kiri deret volta, ya. Di sebelah kiri deret volta. Dibandingkan dengan logam kedua. Jadi misal gini, kamu mereaksikan logam pertamamu tuh natrium, lawanmu Zn, boleh, ya, natrium lebih kiri. Kamu mereaksikan Fe sama Sn, boleh, ya. Jadi maksudnya kayak gini, misal kayak kamu punya logam Fe direaksikan sama SnCl2, dia mau, ya, FeCl2 sama Sn, dia mau, begitu. Oke? Ya, begitu kurang lebih. Jadi untuk 10 reaksi yang terjadi. Tapi kalau misalkan di sebelah kanan, berarti dibalik ya. Misal kayak yang tadi, Zn. Zn solid ditambah NaCl. Dia nggak mau, dia nggak mau. Karena Zn berada di sebelah kanan natrium dalam deret volt. Gitu. Ya. Jadi mungkin ini video untuk reviewnya. Untuk pembahasan soal tidak dalam video ini, tapi mungkin juga ada link untuk beberapa contoh soal dan juga link untuk notes ini serta link buat tabel kelarutan. Latihan-latihan juga yang mungkin bakal sering keluar juga ya. Jadi bisa dipahami dan juga dipelajarin. Jadi good luck dan semoga ini bisa membantu review reaksi penggaraman teman-teman sekalian. Jadi thank you.